Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Bapak Ibu tim Trobos, kemudian Prof. Narawi ya selaku dosen saya, kemudian Prof. Halim tadi juga sebagai generasi penerus ya, saya Prof. Halim di Medion, kemudian ada Pak Yahya juga, salam kenal, dan juga Bapak Ibu semua peserta mimbar Trobos yang ke-37. Sebelum perkenalkan, saya Neneng dari tim Technical Education and Consultation di PT Medion. Pada kesempatan kali ini senang sekali bisa berdiskusi bersama ya terkait dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan formulasi pakan ayam petelur self-mixing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi ya materi dari pembicara-pembicara sebelumnya yang sudah disampaikan dengan baik dan juga detail. Nah, langsung saja untuk agenda yang akan kita bahas, mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membahas terkait dengan self-mixing, kemudian bagaimana kekurangan dan juga kelebihan, dan tantangan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah memutuskan dan memilih untuk melakukan self-mixing. Yang kedua, terkait dengan pakan ayam petelur, yaitu terkait dengan kebutuhan nutrisinya, kemudian bahan pakan yang akan kita gunakan. Yang paling penting nanti terkait dengan topik yang ketiga, yaitu meracik pakan. Di meracik pakan ini nanti akan kita istilahkan menjadi 4P, mulai dari penerimaan bahan pakannya, kemudian perhitungan formulasinya, kemudian pencampuran pakan, yang terakhir yaitu pemberian pada ternaknya. Nah, ini perlu kita perhatikan nanti terkait dengan keberhasilan dari meracik pakan tadi atau self-mixing. Langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, pendahuluan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa pentingnya pakan, ini kita ketahui bersama bahwa porsi biaya pakan ini mencapai 70-85% dari biaya pemeliharaan dalam peternakan. Ini cukup besar ya Bapak Ibu terkait dengan proporsinya. Kemudian kita juga lihat bahwa biaya pakan ini terus meningkat, dari tahun ke tahun ini terus meningkat, sehingga kita mulai fokus terkait dengan efisiensi. Nah, salah satu cara ataupun usaha yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan self-mixing. Nah, ketika kita sudah menentukan untuk memilih antara mencampur pakan sendiri atau self-mixing, istilah yang sering kita kenal ya Bapak Ibu, kemudian menggunakan konsentrat atau pakan komplit, ini merupakan pertimbangan antara keuntungan dan juga resiko. Nah, jika kita sudah menentukan terkait dengan self-mixing tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita memahami terkait dengan kebutuhan nutrisi dari berbagai fase pemeliharaan. Jadi pada ayam layer sendiri ini berbeda fasenya, maka kebutuhan nutrisinya pun akan berbeda. Kemudian yang kedua yaitu mengenal bahan baku dan juga teknik kontrol kualitasnya. Jadi selain dari bahan baku yang akan kita gunakan, kita juga mengetahui terkait dengan bagaimana teknik kontrol kualitasnya, baik secara organoleptik maupun nanti hingga uji kimia seperti di laboratorium, ini bisa dilakukan di Medilab. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mampu melakukan perhitungan formulasi dengan benar. Ini biasanya kita juga di dalam Medion kita bantu support ya terkait dengan konsultasi formulasi ini bisa kita bantu. Kemudian yang keempat yaitu memahami proses produksi pakan dan juga penyimpanan yang baik. Yang ketiga, kita juga harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan terkait dengan self-mixing. Nah, Bapak Ibu, selain itu kita juga harus mengetahui terkait dengan bagaimana kelebihan dan juga kekurangan ketika kita memilih self-mixing. Kelebihannya, yang pertama yaitu harga relatif murah, kemudian kandungan nutrisi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tadi ya kondisi dari lingkungan kandangnya, kemudian strain ayamnya, tingkat konsumsi, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian juga bisa fleksibel dalam memilih bahan baku. Tadi juga ditambahkan oleh Prof. Narawi juga ya, jadi bisa menggunakan bahan baku alternatif atau bahan baku lokal yang melimpah atau ketersediaannya kontinu di sekitar kita. Namun di sini juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu terkait dengan kuantitas dan juga kualitas bahan pakan yang fluktuatif. Jadi baik secara kuantitasnya dan juga kualitasnya ini memang berfluktuatif. Kemudian kita perlu investasi tambahan di awal seperti mixer, kemudian gudang pakan, laboratorium, dan juga program formulasi untuk memudahkan kita dalam menghitung. Yang ketiga, yaitu tambahan tenaga kerja ya dalam proses produksi pakan maupun mencampur pakan tadi. Nah, selain itu,
tantangan dari self mixing ini juga kita jumpai ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pada bahan baku atau bahan pakannya, terkait dengan kuantitas dan juga kualitasnya yang fluktuatif. Nah ini ketika saya mengunjungi beberapa peternak ya, kita jumpai juga variasi kualitas di lapangan. Mulai dari asal supaya yang berbeda, tentunya nanti akan berbeda juga terkait dengan kualitasnya atau grade-nya ya, bisa kita sesuaikan. Kemudian biji yang rusak, kemudian adanya kontaminasi mikotoksin, ini biasanya kita bantu support juga terkait dengan mengecekkan kandungan mikotoksin ini atau kontaminasi mikotoksin ini dengan UV box ya, UV box mikotoksin detektor. Ini bisa kita ketahui dengan sinar UV yang kita sorotkan pada box tadi. Ini ketika warna yang berpendar, ini akan menunjukkan adanya kontaminasi mikotoksin. Nah, kemudian pakan yang menggumpal, bahan baku yang menggumpal, tekstur yang kasar, secara organoleptik bisa kita deteksi ya, kemudian adanya kontaminasi sekam. Ini bisa kita cek dengan uji fluorotest, ketika kita teteskan, ketika berubah warna semakin merah, ini mengindikasi adanya kontaminasi sekam yang semakin tinggi. Nah, kemudian tidak hanya secara di lapangan, kita juga jumpai di hasil uji lab ya, di laboratorium kita, di Medilab. Ini kita jumpai trennya dari 6 bulan terakhir, dari Januari sampai Juni 2023. Ini kalau kita lihat tren dari energi metabolisme dari jagung ini, hampir semua sampel yang kita uji, ini trennya di bawah standar. Sedangkan untuk protein kasar, di sini ada yang sesuai dengan standar, bahkan ada yang lebih dari standar. Nah, kandungan nutrisi ini nanti Bapak Ibu perlu kita perhatikan adalah nanti mempengaruhi terkait dengan komponen dalam formulasinya. Sehingga penting kita juga melakukan terkait tadi ya uji dari kandungan nutrisinya. Kemudian terkait bahan baku, ini juga harga ya, harga ini juga cenderung meningkat. Ini survei yang kita lakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jadi kalau kita lihat trennya ya, baik bahan baku jagung, kemudian BKK maupun bekatul, ini trennya memang cenderung meningkat seperti itu. Namun harga bahan baku ini juga di lapangan sering kita jumpai, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari yang pertama terkait dengan grade atau kualitasnya, kemudian asal supplier atau distributornya, dan juga terkait dengan jumlah pembelian atau populasinya. Ini juga nanti berpengaruh terkait dengan harga bahan pakannya. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu infrastruktur. Jadi harus kita persiapkan di awal, mulai dari alat mixer, kemudian gudang untuk menyimpan bahan pakan maupun pakan yang sudah dicampur, dan juga program formulasi. Ini bisa memudahkan kita juga dalam perhitungan formulasinya. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan agenda yang pertama, pendahuluan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu terkait dengan pakan ayam petelur. Nah, kebutuhan nutrisi ayam petelur ini harus kita penuhi ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Kalau secara kualitas berarti dari kandungan nutrisi, baik itu makronutrisi maupun mikronutrisi. Mulai dari air, kemudian energi, protein, lemak, serat kasar, abu, kalsium, dan juga fosfor. Terutama pada ayam petelur ya, kalsium fosfor ini sangat penting kita perhatikan untuk proses pembentukan kerabang. Kemudian mikronutrisi, ada natrium, klorin, asam amino seperti lisin, metionin, treonin, kemudian vitamin dan juga trace mineral. Nah, kedua komponen nutrisi ini, baik itu makro maupun mikro ini harus kita susun secara balance atau seimbang. Atau sering kita istilahkan juga sebagai balance ration, seperti itu. Nah, kemudian secara kuantitas. Secara kuantitas berarti dari jumlah pemberiannya. Kita sesuaikan berdasarkan kondisi aktual ternak di kandang kita, yaitu strain-nya, kemudian fase atau umurnya, baik pada layer biasanya ada layer 1, layer 2, maupun layer 3, sampai dengan akhir, kemudian dari tingkat konsumsi pakannya. Nah, ini akan berbeda terkait nanti jumlah pemberiannya dan juga formulasinya. Nah, ini standar yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Ini sudah banyak juga bisa kita gunakan mulai dari NRC, SNI, jurnal hasil penelitian, kemudian manajemen gate, kemudian pengamatan juga percobaan pribadi. Nah, ini contoh tadi
terkait dengan kebutuhan nutrisi ini bisa kita sesuaikan juga berdasarkan feed intake tadi ya, atau konsumsi pakan. Jadi kalau di sini kita simpulkan ketika konsumsi pakan masih rendah, biasanya di awal-awal fase bertelur ya, ini bisa kita padatkan untuk nutrisinya, sedangkan ketika konsumsi pakannya dia lebih banyak, ini bisa kita kurangi terkait dengan kandungan nutrisinya. Nah, ini tadi ketika kita sudah mengetahui ketika bahan bakunya ya atau kebutuhan nutrisinya, ini kita lanjutkan terkait dengan bahan pakannya. Jadi bahan pakan yang bisa kita gunakan dalam self mixing mulai dari sumber energi seperti jagung, bekatul, dan juga bahan baku yang lainnya, kemudian sumber protein mulai dari bungkil kacang kedelai, MBM, kemudian tepung ikan, CGM maupun DDGS, kemudian sumber mineral baik berupa tepung maupun grit batu, tepung kerang, kemudian MCP, DCP, dan juga garam. Nah, kemudian dalam self mixing ini kita juga penting menambahkan premix. Jadi premix ini bisa berupa feed aditif maupun feed suplemen. Jadi kalau kita melakukan self mixing, premix ini adalah pensuplai dari mikronutrisi yang terbesar. Jadi biasanya makronutrisi ini berasal dari bahan baku yang kita gunakan. Nah, mikronutrisinya bisa kita suplai dari penggunaan premix. Nah, premix tadi bisa berupa feed aditif maupun feed suplemen. Jadi di Medion sendiri kita sudah tersedia berbagai jenis feed aditif ya yang kita perlukan, mulai dari toxin binder untuk mengatasi kontaminasi mikotoksin, ada Fritok maupun Fritok G, kemudian untuk mengatasi pertumbuhan jamur pada pakan seperti Fungitok, kemudian ada juga enzim, ada enzim tunggal maupun kombinasi enzim seperti Beterzim maupun Prozyme. Kemudian ada juga terkait dengan fitobiotik untuk menentukan atau membantu dalam kesehatan saluran cerna seperti itu. Seperti di sini ada OptiGreen. Nah, kita lanjut, selain itu juga Medion menyediakan terkait dengan berbagai jenis variasi premix. Jadi premix sendiri tadi ada yang berupa feed suplemen, feed aditif, dan juga campurannya. Nah, ini dalam mix plus layer ini kita sudah punya berbagai variasi kombinasi dari premix tadi, baik untuk pakan jadi maupun konsentrat, dan juga pakan self mixing sendiri. Nah, begitu terkait dengan pakan ayam petelur. Kita lanjut Bapak Ibu terkait dengan topik yang ketiga ya, ini merupakan topik yang sangat penting, bagaimana kita meracik pakan. Nah, bahwa keberhasilan dalam meracik pakan ini kita istilahkan sebagai 4P. Jadi P yang pertama ini mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian P yang kedua yaitu perhitungan formulasi, P yang ketiga yaitu pencampuran pakan, dan terakhir yaitu pemberian pada ayam. Ini merupakan satu kesatuan yang harus kita lakukan untuk mencapai tadi keberhasilan dalam meracik pakan sendiri. Kita mulai yang pertama terkait dengan penerimaan bahan pakan. Jadi secara umum pada peternak ya, proses penerimaan bahan pakan sendiri kita mulai dari yang pertama administrasi. Mulai dari nomor batch kita catat, kemudian asal suppliernya, kemudian tanggal kedatangannya, dan juga jumlah bahan baku yang kita terima dengan bahan baku yang kita pesan. Ini sebagai pencatatan awal. Kemudian yang kedua kita lakukan QC atau kontrol kualitas, baik secara fisik maupun kimia. Nah, biasanya kita di Medion ya, kita lakukan pada bahan baku seperti dedak dengan menggunakan uji fluorotest, kita teteskan dengan bahan bakunya. Nah, ketika dijumpai warna yang merah atau merah pekat, ini mengindikasi adanya kontaminasi sekam yang cukup tinggi. Kemudian selain itu kita juga punya tools seperti UV box mycotoxin detector. Ini bisa membantu kita dalam mengecek adanya kontaminasi mikotoksin, baik pada bahan baku maupun pada pakan jadinya. Kemudian setelah itu kita lakukan penyimpanan di gudang pakan. Jadi setelah kita cek, kemudian kita simpan di dalam gudang pakan dengan suhu, kemudian kelembapan, dan juga sirkulasi yang baik tentunya, dan juga dengan manajemen FIFO. Ini juga bisa membantu mengoptimalkan dalam penyimpanan pakan maupun bahan pakan yang baik. Nah, lanjut bahwa penerimaan bahan pakan kita juga harus memperhatikan syarat pemilihan bahan pakan yang berkualitas. Jadi tadi juga sudah ditambahkan juga dengan Prof. Natsir ya, bahwa
bahan pakan ini sangat menentukan juga terkait dengan kualitas pakan yang dihasilkan. Ini kita rangkumkan terkait dengan 6 syarat dari pemilihan bahan pakan yang berkualitas, mulai dari yang pertama dari kandungan nutrisi yang sesuai dengan standar. Kemudian ketersediaannya harus kontinu, ini untuk mengeliminasi atau meminimalkan terjadinya stres ya, karena gonta-ganti pakan. Kemudian harga relatif murah, anti nutrisi yang rendah, kemudian ketersediaan tinggi dan juga palatable. Nah, ini kita ambil studi kasus yang pertama adalah kandungan nutrisi sesuai dengan standar. Ini bisa kita lakukan cek uji kualitas untuk mengetahui kualitasnya. Kita contohkan di sini yang pertama ada bahan baku jagung. Jadi idealnya Bapak Ibu kita terima jagung dengan kadar air yang di bawah 14%. Nah, bagaimana ketika kadar airnya lebih tinggi? Ternyata ini bisa menurunkan nutrisi yang lain seperti energinya, kemudian proteinnya, ini cenderung relatif lebih rendah ketika kadar airnya semakin meningkat. Nah, selain itu pada bahan baku dedak maupun bekatul, ini kita jumpai juga ketika dia serat kasarnya lebih dari 18%, ini bisa menurunkan juga nutrisi yang lain seperti energi. Nah, ketika semakin tinggi serat kasarnya, maka nanti untuk energinya juga relatif lebih rendah. Nah, kita lanjut bahwa tadi untuk mengecek uji kualitas dari kandungan nutrisi ini bisa kita lakukan secara kimia ya di laboratorium seperti di Medilab dengan tujuan untuk mengetahui nilai atau kadar nutrisi bahan pakan jadi maupun hasil formulasinya. Nah, pengujian ini bisa kita lakukan mulai dari analisis proximat, kemudian kandungan kalsium, fosfor, kemudian kandungan energi, menggunakan bom kalorimeter, kemudian pengecekan kadar mikotoksin seperti aflatoksin, dan juga kadar NaCl. Nah, biasanya kandungan NaCl ini juga kita rekomendasikan untuk mengecek terkait dengan homogenitas pencampuran ransum. Nah, pengujian ini bisa dilakukan di laboratorium kita di Medilab. Kemudian untuk studi kasus yang kedua yaitu anti nutrisi. Jadi anti nutrisi ini merupakan salah satu pembatas ya dalam penggunaan bahan pakan. Banyak sekali jenisnya, mulai dari asam pitat, NSP, protease inhibitor, dan juga yang lain-lain. Nah, salah satunya adalah asam pitat. Jadi asam pitat ini kerjanya dia ketika ada dalam bahan baku, maka dia akan mengikat nutrisi yang seharusnya bisa diserap oleh ternak. Contohnya yang utama adalah mineral seperti fosfor. Di sini kita contohkan ya, ketika ada asam pitat, maka fosfor yang tercerna ini akan berkurang, sehingga masih ada fosfor potensial yang bisa kita sediakan ya untuk ternak, untuk bisa dicerna dan juga diserap dengan baik. Nah, salah satu untuk mengatasinya, ini bisa kita lakukan atau penambahan dari feed aditif berupa enzim. Nah, enzim ini nanti kerjanya dia akan merilis atau melepas ikatan nutrisi tadi yang diikat oleh asam pitat tadi. Salah satu enzim yang bisa kita tambahkan, contohnya di Medio sendiri kita menyediakan prozem ya. Jadi prozem ini sudah lengkap kombinasi enzim, mulai dari enzim fitase, kemudian protease, silanase, amilase, dan juga dilengkapi dengan kofaktor untuk membantu kinerja dari enzim tadi, seperti mineral mangan sulfat dan juga zinc oxide. Indikasinya bisa meningkatkan pencernaan nutrisi pakan, mengoptimalkan FCR, memperbaiki performa dan juga produksi telur, dan meningkatkan kualitas dari kerabang telurnya. Nah, enzim ini juga bisa digunakan beberapa jenis ternak ya, mulai dari ayam broiler, itik, babi, ayam layer, dan juga itik petelur. Ini dengan dosis yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana mekanisme prozem ini bekerja? Jadi prozem ini akan memutus ikatan asam pitat tadi yang mengikat nutrisi yang seharusnya bisa tercerna dan juga terserap oleh ternak. Dengan penambahan fitase nanti akan terilis ya nutrisi tadi sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita masuk ke P yang kedua yaitu perhitungan formulasi. Jadi perhitungan formulasi ini bisa kita lakukan dengan beberapa metode nanti ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam formulasi pakan, ini kita rincikan atau kita ringkas ya menjadi 5 poin, mulai dari formulasi yang presisi, berarti sesuai dengan kebutuhan ternaknya, harga yang kompetitif, target nutrisi tercapai, palatabilitas yang tinggi ya, atau yang optimal, karena nanti palatabilitas ini akan berkorelasi dengan tingkat atau konsumsi dari ternaknya. Kemudian yang terakhir tentunya yaitu produksinya optimal.
Nah, ini metode yang bisa kita gunakan dalam formulasi pakan, mulai dari percent square method, kemudian trial and error method, dan juga bisa menggunakan komputer method dengan prinsip yaitu linear programming. Contohnya seperti WinFit maupun Brill formulation. Nah, dalam kita menggunakan metode ini, ada beberapa data yang kita gunakan, mulai dari data kandungan nutrisinya, standar kebutuhan nutrisi dari ternaknya, kemudian batasan penggunaan bahan baku, dan juga dari harga pakannya. Dengan bantuan tadi terkait dengan metode program linear tadi ya, jadi dengan software seperti Brill, contohnya ini bisa membantu kita dalam teknik formulasi untuk mencapai titik optimum. Jadi titik optimum ini akan menghasilkan nanti least cost formulation atau harga yang paling murah dengan tadi nutrisinya yang sudah sesuai dengan standar. Ini bisa membantu kita lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, pada prinsipnya perhitungan formulasi ini yang pertama bahwa biaya pakan akan murah ketika berasal dari bahan baku yang murah juga. Kemudian gunakan bahan baku alternatif yang tersedia. Ini bisa kita gunakan untuk menekan biaya pakannya dan juga hati-hati ketika pembatasan yang berlebih ini juga bisa menimbulkan biaya. Kemudian bagaimana langkah formulasi pakan ini kita singkat dengan 3K 1B. Jadi yang pertama kita kumpulkan ketersediaan data bahan bakunya, kemudian kita ketahui standar dari konsumsi pakannya, kemudian yang ketiga kita pelajari juga terkait dengan kebutuhan nutrisi, dan yang terakhir yaitu kita perhatikan batasan penggunaan bahan baku dan juga nutrisinya. Nah, ketika 4 hal tadi kita lakukan, ini nanti akan mencapai ransum yang presisi atau kita istilahkan sebagai precision ration seperti itu. Nah, ini gambaran Bapak Ibu terkait dengan batasan penggunaan bahan baku ya. Ini kita gambarkan beberapa jenis bahan baku, kemudian penggunaannya dari masing-masing fase ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika melebihi dari batas, ini bisa menimbulkan efek negatif bagi performa ternak. Ini harus kita perhatikan terkait dengan batasan penggunaannya. Kemudian ini gambaran terkait dengan komposisi pakan self mixing. Jadi ada sumber energi, kemudian sumber protein, sumber mineral, dan juga tadi penambahan premix sebagai suplai dari mikronutrisi dan juga backup nutrisinya. Bisa berupa feed suplemen maupun feed aditif atau campuran dari keduanya. Nah, ini gambaran terkait dengan persentase penggunaannya ya, jadi masing-masing bahan baku, jadi ada jagung, kemudian mungil kacang kedelai, bekatul, MBM, maupun grit maupun tepung batu, dan juga penambahan premix tadi. Nah, batasan ini atau persentase ini kita sesuaikan dengan kualitas dari bahan baku yang kita terima juga. Jadi ini bukan merupakan patokan yang tetap ya, jadi kita sesuaikan juga dengan kualitas dari bahan pakannya. Nah, ini contoh dari formulasi yang bisa kita rekomendasikan ya. Contohnya pada layer 1, layer 2 sesuai dengan fase umurnya. Ini bahan baku yang kita gunakan dengan penambahan premix, kemudian trace mineral berupa endomix, dan juga ada toxin binder seperti Fritok maupun Fritok G. Nah, ini untuk kandungan nutrisinya, untuk layer 1 kita settingkan di 18%, untuk layer 2 kita settingkan di 17,9%, dengan kandungan kalsium di layer 1 ini sekitar 3,6, dan di layer 2 ini 3,8. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah masing-masing dari fase ini, pada fase layer 1, contohnya ini biasanya konsumsi pakan masih rendah. Biasanya kita padatkan untuk nutrisinya, dan juga kebutuhan asam amino biasanya lebih tinggi juga. Kemudian untuk fase layer 2, ini kita bedakan ya untuk komponen dari kalsiumnya, karena di kebutuhan layer 2 ini biasanya kalsium akan mengalami peningkatan. Jadi istilahnya semakin tua umur ayam, kebutuhan kalsium akan semakin meningkat. Nah, ini tadi untuk mengoptimalkan kualitas pakan, jadi Madiun sendiri kita sudah menyediakan berbagai jenis premix ya, mulai dari tadi pakan jadi, konsentrat maupun sampai pakan self mixing. Kita punya variasi mix plus LLM 3A dan juga LLM 3B dengan indikasi yaitu meningkatkan produksi telur, mengoptimalkan lama puncak produksi, memperbaiki kualitas kandungan telur, dan juga mengoptimalkan FCR. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan komponen atau kandungannya, baik itu LLM3A dan juga LLM3B ini sudah lengkap, mulai dari multivitamin, kemudian mineral, dan juga dilengkapi dengan asam amino, dan juga ada tambahan feed aditif berupa natural egg promoter. Jadi natural egg promoter ini juga bisa membantu dalam
kesehatan saluran cerna. Jadi saluran cerna ini akan sangat penting ya Bapak Ibu karena merupakan organ vital dalam penyerapan nutrisi. Ini merupakan satu kesatuan yang harus kita perhatikan karena ketika nutrisinya sudah bagus, namun saluran cernanya tidak bagus, nanti tidak akan bersinergi. Sehingga kita bantu dengan adanya penambahan natural egg promoter ini. Mbak Neneng, 2 menit lagi ya. Oh ya, baik. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu pencampuran pakan. Jadi harapan kita mencampur pakan ini adalah tujuannya agar campuran pakan yang kita campur adalah homogen atau tercampur secara rata. Nah, ini kita rangkumkan titik kritis dalam pencampuran pakan. Di sini ada 5 poin ya. Mulai dari yang pertama yaitu ukuran dari bahan pakannya. Biasanya kita samakan terlebih dahulu ukuran bahan pakannya melalui proses penggilingan maupun grinder ya. Kemudian yang kedua yaitu urutan pemasukan dari bahan pakannya. Nah, biasanya kita mulai dari bahan baku yang paling besar, kemudian diikuti dengan bahan baku yang penggunaannya terkecil. Namun biasanya untuk pencampuran premix maupun bahan baku yang penggunaannya kecil seperti garam, kemudian seperti tepung batu maupun grit batu itu biasanya kita pisahkan terlebih dahulu di luar dengan bahan baku yang lain. Nah, setelah itu kita campur terlebih dahulu, selanjutnya nanti kita campurkan bersama di mixer seperti itu. Jadi terpisah terlebih dahulu. Kemudian untuk waktu pencampuran, ini kita perhatikan biasanya tergantung dari jenis mixer ya yang Bapak Ibu gunakan. Jadi harus kita perhatikan waktunya ketika lebih pendek atau lebih singkat, ini maka pencampurannya belum optimal. Nah, ketika dia terlalu lama, ini bisa terjadinya segregasi. Ini yang kita hindari ya, pemisahan kembali dari partikel-partikelnya. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas pencampuran mulai dari 60 sampai 90% yang kita rekomendasikan. Ketika kurang dari 60%, maka nanti pencampurannya tidak efektif ya terkait dengan daya yang kita gunakan. Ketika lebih dari 90%, maka campurannya tidak akan tercampur secara rata. Ini kita perhatikan terkait dengan kapasitas pencampurannya. Kemudian yang kelima yaitu pengecekan homogenitas. Nah, ini yang penting kita perhatikan juga Bapak Ibu, bahwa homogenitas ini bisa kita kontrol dengan uji laboratorium ya, seperti uji NaCl. Ini bisa kita lakukan, nanti kita hasilkan nilai akhir berupa CV. Jadi CV ini ketika dia kurang dari 10%, maka akan mengindikasi campurannya sudah homogen. Nah, uji NaCl tadi bisa dilakukan di laboratorium ya, seperti di Medilab. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian pada pakan. Setelah kita menyusun formulasi yang tepat, kemudian seleksi bahan baku tadi sudah diperketat di awal, nah ini kita juga perhatikan terkait dengan pemberian pada ayamnya. Di manajemen pemberian yang harus kita perhatikan, yang pertama mulai dari distribusi pakan. Ini harus rata ya. Kita harapkan semua individu ayam ini memperoleh pakan secara sama dan juga rata, sehingga nanti performa yang dihasilkan pun akan seragam. Kemudian waktu pemberian, ini bisa kita manajemen ya sesuai dengan farm Bapak Ibu, kemudian pergantian pakan dari masing-masing fase kita lakukan secara bertahap, idealnya, kemudian penyamaan dari kandang, terutama pada suhu, kelembapan, dan juga sirkulasi udara. Ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan feed intake-nya. Kemudian kualitas dan juga kuantitas air minum, karena biasanya istilahnya ketika ayam tidak minum, maka tidak akan makan seperti itu. Jadi harus kita perhatikan juga terkait dengan kualitas maupun kuantitas dari air minumnya. Yang terakhir yaitu terkait dengan penyebaran lampu, karena biasanya ketika lampu nyala ini merupakan indikasi waktu makan bagi ayam. Ini harus kita perhatikan juga terkait dengan penyebaran lampunya. Kita lanjut untuk kesimpulannya ya, bahwa keberhasilan dalam meracik ransum M petelur ini kita istilahkan menjadi 4P tadi, mulai dari penerimaan bahan pakan, kemudian perhitungan formulasinya, kemudian pencampuran pakan, yang terakhir yaitu pemberian pada ayam. Untuk hasil airnya, kita harapkan bahwa pakan self mixing kita ini menghasilkan least cost atau harga yang termurah dan juga produktivitas yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bella.